tapi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Apesnya saudara Kristen hanya percaya tanpa mau belajar. Kalahnya itu di situ. Silakan. Baik, luar biasa, luar biasa. Oke, apakah surat Paulus itu ditulis untuk umat Kristen secara atau umat manusia? Nah, kita memang kalau mau bertanya seperti itu, kita bertanya langsung ke Paulus. Paulus sudah mati. Nah, sekarang apakah spirit awal dari penulisan itu memang tujuannya itu untuk umat manusia? Tidak. Benar kata Bang Zuma. Sudah pasti itu mengatakan bahwa tidak tujuan untuk umat manusia secara menyeluruh. Tetapi tujuan surat-surat itu ditulis oleh Rasul Paulus hanya untuk komunitas-komunitas tertentu pada masanya, pada masa dia hidup. Dan mungkin nggak ada, saya yakin juga Bang Zuma tahu, dan kita semua juga tahu, nggak mungkin Paulus menulis surat itu untuk semua umat Kristen secara mendunia gini. Tidak ada dalam benak Paulus menurut saya kayak gitu. Jadi benar, saya sepakat dengan Bang Zuma untuk hal itu. Jadi tidak mungkin itu suatu hal yang dalam benaknya Paulus pada zaman itu. Ya itu sudah pas. Hanya memang, nah kalau pendasarannya seperti itu, ya disitulah makanya Katolik khususnya ya mengadakan kanonisasi terhadap Alkitab itu, karena memang penting itu menjadi bagian dari tradisi iman, sebagai sebuah tradisi iman. Nah, kalau kita hanya berbicara dari aspek Alkitab saja, bagi saya ya Bang Zumba ya sama teman-teman di sini, bagi saya, menurut saya gini. Nah, apakah tanpa Alkitab Kristen ada enggak? Gitu. Coba Bang Zuma singkat ya apa tidaknya dulu. Ada Bang, Kristen itu tetap ada. Tetap ada. Oke, saya sepakat. Karena Trimurti itu sudah ada. Kenapa? Karena Trimurti. Karena Trinitas itu adalah Trimurti yang kemudian dimodifikasi. Kitabnya orang Yahudi berupa perjanjian lama itu cuma aksesoris aja untuk melancarkan aksi pengajaran kepada dunia tentang penyembahan terhadap dewa Theos, dewa-dewa orang Roma Yunani, yang dibungkus dengan nama Yesus dan yang dibungkus dengan pengajaran-pengajaran perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Itu hanya aksesoris pelengkap aksi untuk orang Roma penguasa kala itu menyebarkan ke seluruh dunia agar orang-orang menyembah dewa mereka dalam nama Yesus. Oke. Jadi sepakat, saya juga sepakat sama Bang Zuma. Kalau setuju itu, saya juga setuju sekali, dan itu fundamental sekali. Harusnya yang ada dalam benak orang Kristen, bahwa tanpa Alkitab Kristen tetap eksis. Dibakar semua Alkitab sekarang penting nggak? Nggak ada pentingnya. Tanpa Alkitab Kristen tetap ada. Nah, pertanyaan sebaliknya untuk apple to apple, apakah Islam tanpa Al-Quran eksis nggak? Menurut Bang Zuma? Oke, baik. Pada dasarnya siapapun itu akan membenarkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Sebelum manusia diciptakan di atas muka bumi ini, manusia itu sudah mempersaksikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Wa idza ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jadi kita di dalam alam ruh telah mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan roh semuanya berkata, termasuk roh kita, qalu bala syahidna, kami semua ini adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Makanya Bung, tanpa Al-Quran pun kita sebagai manusia itu sudah ada konsep bertuhan dalam diri kita. Kenapa? Karena ruh yang adalah penggerak eksistensi
pada diri manusia itu adalah cerminan Tuhan pada diri manusia. Coba, ketika ada orang tidur, apakah roh tidur? Tidak. Apakah ketika manusia sakit, apakah roh ikut sakit? Tidak. Ketika kemudian manusia ini bersedih, apakah rohnya ikut bersedih? Tidak. Roh tidak terikat dengan kondisi keadaan fisik. Itulah roh, gambaran wujud keberadaan Tuhan di atas muka bumi ini. Allah manifestasikan dalam bentuk wujud roh yang ada pada manusia. Roh adalah cerminan kemahadiran Allah, kemahadiran Tuhan. Maka dengan orang menyadari dia hidup, maka orang yang berakal akan sampai kepada konsep keilahian. Karena dengan roh kemudian Tuhan memperlihatkan dirinya pada diri manusia. Kira-kira roh ini bisa nggak dibeli? Roh ini bisa nggak berkembang? Roh ini bisa nggak kemudian mengikuti keinginan daripada fisik? Tidak. Pada saat roh lepas dari alam biologis, maka roh kita tidak punya kehendak sama sekali. Tidak berkehendak, tidak bisa berkarya, tidak bisa memutuskan, tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena roh ada dalam kendali sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sekarang roh masih bisa kita kuasai. Kita bisa hari ini kita berdiskusi, besok kita mau ke Jakarta, bisa. Kenapa? Roh ikut sesuai dengan instruksi fisik. Tapi ketika roh lepas dari fisik, maka tak ada yang bisa menguasai fisik kecuali pemiliknya. Kita nggak bisa lagi berhak. Kita masuk ke alam kubur. Nehi merica ketumbar jahe. Kita tidak bisa lagi merasakan makan merica dan jahe. Gak bisa lagi. Kenapa? Karena roh sudah kembali kepada eksistensinya sebagai perwujudan salah satu cahaya yang dimiliki oleh pencipta alam semesta. Jadi tanpa Al-Quran, manusia sudah bertuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan. Al-Quran hanya sebagai penuntun, sebagai peringatan kepada manusia. Ini yang harus kalian lakukan. Ini yang harus kalian kerjakan. Karena Al-Quran datang hanya sebagai pelajaran. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifa'u lima fil sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran berupa Al-Quran dari Tuhanmu. Pelajaran apa? Tentang berhubungan dengan Allah seperti apa? Tentang berhubungan dengan sesama manusia seperti apa? Untuk mengenal diri kita seperti apa? Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Tetapi tentang bertuhan, seluruh keturunan Adam, seluruh ciptaan Tuhan, bahkan iblis sekalipun, mereka sadar kalau mereka itu miliknya. Mereka semua itu sadar bahwa mereka adalah milik sang pencipta alam semesta. Mereka sadar itu. Iblis tahu. Nah, celakanya orang-orang kafir ketika iblis sadar bahwa mereka adalah ciptaan Allah, orang-orang kafir tidak menyadari itu. Justru orang kafir menyembahnya kepada seenggok daging yang mereka sebut dengan nama Yesus. Makanya Al-Quran mengatakan apa tentang orang kafir? Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang kafir. Berarti lebih buruk dari iblis. Iblis ingkar hanya karena sombong kepada Adam. Gak mau sujud kepada Adam. Bukan dia sombong kepada Allah. Tidak. Sombongnya kepada Adam. Aku gak mau sujud kepada perintahmu ya Rabb. Karena aku lebih baik daripada dia. Aku tahu engkau mulia. Aku tahu engkau penciptaku. Tapi aku tidak mau sujud menghormat kepada Adam. Karena aku kau ciptakan dari api. Dia rendah, dia dari tanah. Hanya karena sombong. Tapi kalau iblis karena sombong, kafir tidak. Dia jauh lebih itu. Jauh lebih itu. Iblis tidak dikasih akal. Manusia dikasih akal. Orang-orang kafir dikasih akal. Tapi mereka ingkar kepada Tuhannya. Dan malah menyembah kepada yang bukan Tuhan. Maka Al-Quran mengatakan, Ulaika hum syarrul bariyah. Apa kata Yesus? Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Silakan. Silakan Pak Peter, luar biasa itu penjelasan dari Gurunda itu sangat jelas. Silakan Pak Peter ditanggapi. Siap. Yang lain tidur apa enggak nih?
Aman, Muslim selalu menyimak dengan baik Pak Peter. Aman. Lanjut Ya. aja, lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zuma. Ya, saya Sama-sama, pikir Bang. saya pikir disitulah common ground kita yang menjadi motivasi kemanusiaan kita, bahwa bicara tentang hakikat manusia di hadapan Tuhan, di hadapan hakikat manusia, kita telah sama. Nah, tidak ada perbedaan antara Bang Zuma, siapapun saya, siapapun manusia, bahwa memang kita, seperti penjelasan Bang Zuma tadi, itu sudah jelas bahwa kita ini manusia bertuhan, itu makhluk bertuhan, siapapun semua segala ciptaannya. Nah, yang menjadi kekeliruan kita adalah ketika kita berbicara masuk ke ranah agama. Nah, seperti saya jelaskan tadi, pertanyaan saya tadi, apakah Kristen masih eksis tanpa Alkitab? Jawaban Bang Zuma sama saya sama, yaitu ada. Nah, pertanyaan saya tadi, sepertinya Bang Zuma mestinya perjelas lagi, diblakin aja. Nah, itu diperjelas, misalnya, apakah tanpa Al-Quran ada nggak Islam sebagai sebuah agama, entitas agama? Baik. Jadi gini, Bang. Al-Quran dibakar selayaknya Nabi Muhammad SAW. Beliau sebelum menerima wahyu Al-Quran, beliau mensucikan diri. Bertahalnus beliau. Beliau tidak mengikuti pekerjaan-pekerjaan orang paganisme pada masa itu, orang-orang jahiliyah pada masa itu. Beliau menggunakan fitrah akalnya. Karena dengan akal lah manusia bisa sampai kepada eksistensi ketuhanan itu. Nabi Muhammad menggunakan itu, Nabi Abraham menggunakan itu. Mereka menggunakan kekuatan akal kemudian untuk mencapai tingkat ketuhanan. Jadi Islam kalau mengikuti pola kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW, meskipun hidup di zaman fatrah, mereka tidak ada nabi datang kepada mereka memberikan petunjuk, tapi dengan pola beliau mengikuti milah Abraham, maka tanpa Al-Quran, Islam itu eksis. Damai sejahtera itu eksis. Contoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang penjabarannya adalah, apakah ketika Al-Quran seluruhnya itu dibakar, Islam tetap ada? Jelas. Jutaan manusia menghafal Al-Quran. Amalan-amalan di dalam Al-Quran sudah dihafalkan oleh umat Islam, baik secara batiniah ataupun secara lahiriah. Umat Islam sudah mempraktekkan itu. Sudah 1400 tahun. Tradisi keagamaan umat Islam itu sudah tertanam dengan sangat tajam dalam lubuk hati umat manusia. Kristen juga begitu. Sebenarnya Bible itu hanya aksesoris. Kenapa saya katakan hanya aksesoris? Coba lihat. Orang Kristen menyembah Yesus. Apakah Bible panduannya? Bukan. Orang Kristen kemudian ibadah minggu, ada perintah dalam Bible? Tak ada. Jadi orang Kristen ibadah minggu, Natalan, memperingati lahirnya Yesus, kemudian mereka merasulkan Paulus, kemudian mereka makan babi, tidak bersunat. Tanpa Bible mereka bisa lakukan itu. Mereka bisa lakukan. Kenapa? Karena mereka melakukan aturan-aturan keagamaan tanpa simpul dari Bible. Berbeda dengan Al-Quran. Apa yang tertulis, itu yang dipraktekkan. Kalau orang Kristen, yang tertulis tidak dipraktekkan. Yang dipraktekkan adalah yang dikarangnya sendiri. Contoh, menyembah Yesus. Siapa yang ngajarin? Mana tulisannya dalam Bible? Tak ada. Perintahnya ada? Nggak ada. Nggak ada. Makan babi? Ada perintah dalam Bible? Nggak ada. Tidak bersunat? Ada. Ada dalam Bible? Tidak bersunat. Tidak ada larangan bersunat di Bible. Cuman peringatan. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Galatia 5 nomor 2. Tapi itu bukan larangan. Jangan kau bersunat. Cuman peringatan. Kalau kau sunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Nah, sekira seperti itu, Bang. Jadi Al-Quran tidak ada, umat Islam tetap Islam. Orang Kristen dari dulu, Bible pun tak ada, mereka tetaplah Kristen. Karena mereka melakukan prosesi keagamaan tidak tercatat
di dalam Bible. Jadi Bible hanyalah aksesoris pelengkap saja. Silakan. Baik, kalau menurut saya Kang Zuma gini, menurut saya Islam sebagai sebuah agama itu tidak mungkin eksis tanpa adanya Al-Quran sebagai sebuah wahyu. Islam kan eksis prior dari Al-Quran sendiri adalah wahyu, gitu. Saya pikir kalau tidak ada wahyu, tidak ada juga Al-Quran. Tidak ada Al-Quran, maka Islam pun tidak ada. Nah, tapi kekristenan bukan didasari sebagai sebuah wahyu, bukan didasari sebuah wahyu dalam artian sebagai pemahaman wahyu di dalam Al-Quran. Sekarang masuk ke Alkitab. Nah, kita tahu, Bang Zuma saya yakin tahu, teman-teman di sini juga tahu, bahwa spirit atau motivasi awal dari Alkitab itu eksis bukan sebagai sebuah buku yang kayak konsep wahyu dalam Al-Quran, tidak. Wahyu dalam Al-Quran itu mempunyai definisi dan diksinya yang berbeda dengan diksi Alkitab yang wahyu Alkitab. Wahyu Alkitab dan wahyu Al-Quran itu sangat-sangat beda. Mestinya kita mempunyai persepsi yang sama soal itu. Nah, kenapa? Karena sangat tahu dalam konsep imannya, dalam konsep iman Islam, apakah wahyu itu kan, kalau sepengetahuan saya, koreksi kalau saya tidak salah Bang Juma, misalnya konsep wahyu dalam Al-Quran itu tidak mempunyai intervensi manusia, tidak ada intervensi manusia. Nah, sementara dalam kitab suci itu 100% mempunyai intervensi manusia. Nah, terus kenapa disebut wahyu? Kenapa disebut itu menjadi sebuah, itu bukan sebuah dalam pandangan Kristen. Nah, Roh Kudus itu berbicara atau apa istilahnya? Saya kurang tahu bahasa yang tepatnya. Jadi itu terinspirasi oleh Roh Kudus. Nah, terinspirasi Roh Kudus kepada penulis-penulis ini. Apakah penulis-penulis ini mempunyai dalam otak mereka bahwa ini adalah yang dia tulis dalam Alkitab? Tidak ada, saya pikir. Saya sebagai seorang Katolik nggak percaya kalau penulis dulu itu penulis Alkitab atau surat-surat misalnya Paulus, dalam otak mereka mempunyai pikiran bahwa itu adalah mereka tulis dalam Alkitab. Tidak. Saya nggak percaya itu. Tapi kita melihat dari aspek misalnya Alkitab sebagai sebuah buku suci, ya karena memang di situ mempunyai tersirat iman Kristiani umat gereja awal. Umpama kisah kabar-kabar gembira soal iman gereja-gereja awal, soal situasi-situasi pada masa setelah Yesus. Nah, dikumpullah gereja sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah otoritas iman juga. Nah, mereka memikirkan sebagai sebuah proses jangka panjang tentang kabar gembira itu. Alangkah baiknya ini mesti dijaga. Ya, Pak Peter, mungkin kesimpulannya Pak Peter, mohon maaf, seperti apa? Saya sendiri belum menangkap apa yang dibicarakan oleh Pak Peter. Silakan, Pak Peter. Oke. Kalau Buya meminta kesimpulan. Kesimpulan saya gini ya. Nah, kesimpulan saya bahwa Islam itu hadir dengan kisah wahyunya tersendiri, keunikannya tersendiri, dan Kristen pun hadir dengan keunikan dan mempunyai sejarahnya tersendiri. Nah, yang kedua, keunikan Islam itu di mana? Nah, keunikan Islam bagi saya yaitu di wahyunya, di Al-Qur'annya. Nah, keunikan Kristen itu adalah di manusianya, di personnya, di Yesus, yaitu misalnya agama Islam itu identik dengan Al-Quran, tidak mengkerdilkan Islam sebagai sebuah agama. Begitupun
kekristenan, Kristen itu uniknya itu ya di Yesusnya itu sendiri, di manusianya, bukan di Alkitabnya. Itu poin saya sebenarnya. Jadi Alkitab itu menjadi sebuah buku yang kosong, sesuatu literatur belaka tanpa Yesus. Siap Pak Peter, poinnya sudah ditangkap. Gitu, itu poin saya. Jadi makasih banyak. Yang lain dulu lah, biar saya nggak Bang Zuma aja. Yang lain dulu ngomong. Ya, Bunda Rahma, apa kabar nih Bunda Rahma? Saya ini begini Pak Peter, ditanggapi dulu sama Bunda Zuma, nanti yang lain boleh menanggapi. Ya, silakan Pak Guru. Ya. Jadi gini, kita ini kan makhluk yang memiliki akal. Akal sendiri ini adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sebagai makhluk yang memiliki akal, di mana akal ini merupakan serpihan cahaya dari Tuhan, di mana akal inilah yang kemudian menjadi alat yang kita gunakan, yang manusia gunakan, sehingga manusia mampu kemudian membedakan segenap kualitas-kualitas yang ada atau benda-benda yang ada dengan akal. Jadi akal ini harus kita sadari bahwa akal itu adalah makhluk materi yang mengikat manusia dalam realitasnya sebagai hamba Tuhan, di mana Tuhan kemudian menciptakan alam semesta ini sebagai alam besar, dan manusia itu sendiri adalah alam kecil. Dan alam semesta yang besar ini Allah kemudian simpulkan alam besar ini dalam perwujudan keagungan ciptaannya dalam alam kecil berupa manusia. Sehingga dengan akal manusia itu bisa menelaah kemudian mana Tuhan, mana yang berasal dari Tuhan, mana ciptaan Tuhan, mana yang di luar daripada Tuhan. Nah, akal dititipkan oleh Tuhan kita kepada kita manusia untuk mencapai poin-poin bertuhan itu. Lalu dengan apa? Dengan Tuhan mengutus para nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk manusia bisa mengenal Tuhan. Yesus juga demikian, diutus untuk mengenal Tuhan. Bukan mereka diutus untuk dikenali sebagai Tuhan. Keberadaan mereka berdua sebagai cerminan Tuhan ingin dikenali. Terus kemudian nabi-nabinya kepada Bani Israel, termasuk termasuk mengutus Yesus. Begitu juga ketika Tuhan menginginkan seluruh alam semesta mengenal Tuhan, maka Tuhan mengutus Nabi Muhammad SAW. Adalah satu kesalahan fatal, kegagalan berpikir, kegagalan akal berfungsi dengan tidak normal ketika Nabi Muhammad dianggap Tuhan, ketika Yesus dianggap Tuhan. Itu akal tidak berfungsi dengan baik. Yang pertama, akal mengantarkan kita kemudian bahwasanya mustahil sesuatu yang lemah bisa menciptakan yang maha dahsyat. Alam semesta ini punya keteraturan, punya ketergantungan antara satu sama yang lain. Itu yang saya katakan tadi. Allah menciptakan manusia, menciptakan alam manusia sebagai alam kecil, sebagai wujud alam semesta yang besar. Jadi Allah kemudian meringkas ciptaannya yang begitu indah dalam dimensi eksistensi tubuh manusia. Kaki, lutut, paha, pinggang, perut, dada,
lengan, leher, kepala, mata, kuping. Itu adalah simpul-simpul alam semesta yang Tuhan simpulkan, kemudian Tuhan kerdilkan, Tuhan ringkas dalam diri manusia. Jadi perjalanan denyut jantung, darah, berlanjutnya napas, itu adalah cerminan keteraturan alam semesta ada pada diri kita. Jadi kalau kita menganggap manusia itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, di mana manusia itu ada saatnya dia hancur, seperti alam semesta ini hancur, maka akal kita gagal. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Mereka orang-orang suci, mereka orang-orang mulia yang diutus oleh pencipta kita sebagai pemberi peringatan, sebagai pembawa firman. Maka Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Segala yang kulakukan bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku bersaksi, Yohanes 5:36, bahwa segala mujizat yang kulakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Berarti orang yang menuhankan utusan Tuhan gagal total. Kita lihat, pinjam di dalam kitabnya saudara kita Kristen sendiri. Sekali lagi, kebenaran dimuntahkan oleh Bible itu sendiri. 1 Yohanes 4 nomor 2. Demikianlah kita mengenal ruah Elohim. Setiap ruh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Elohim. Berarti kalau ada ruh yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, roh itu tidak berasal dari Elohim, tapi berasal dari mana? Dari setan yang ingkar terhadap Elohim. Itu dalil. Setiap orang yang mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, maka rohnya orang itu berasal dari Allah. Tetapi setiap orang yang mengaku Yesus itu bukan manusia, melainkan Dia adalah Tuhan itu sendiri, maka rohnya berasal dari setan. Anda baca 1 Yohanes 4 nomor 2 atau 1 Yohanes 4 nomor 1. Jelas itu. Silakan. Masya Allah. Terima kasih. Enggak, sebenarnya begini Pak Peter. Pak Peter ini kan sudah lama belajar tentang keislaman, banyak bertanya sama Ustadz Tahta, sering kan di komal saya gitu kan. Sebenarnya yang mengganjal dari akal ya Pak Peter tentang kebenaran Islam itu apa? Mumpung di sini banyak para guru. Atau mau menanggapi barusan yang disampaikan oleh Gurunda Zuma, boleh silahkan Pak Peter. Oke, terima kasih Buya. Saya punya pertanyaan beberapa sih. Saya mengambil dari perspektif pembelajarannya aja ya. Pertanyaan pertama gini, soal Rasulullah ya. Misalnya teman-teman Islam kan selalu mendasari, bisa dikatakan pandangan moralnya itu didasari oleh kehidupan dari Nabi yang menjadi fundamental utama dalam pandangan moral Islam. Nah, pertanyaan saya gini, saya mengetahui dengan sadar bahwa proses pewahyuan itu atau Al-Quran itu ada, dan itu kurang lebih 20-an tahun lah, 23 tahun, 22-23 tahun. Nah, itu saya menyadari itu. Nah, pertanyaan saya gini, yang lebih dulu itu sebenarnya itu apa ya? Wahyu lebih dulu atau pengungkapan dari Allah dulu, atau wahyu lebih dulu, atau perbuatan Rasulullah lebih dulu? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaannya gini, apakah pengetahuan Al-Quran, apakah wahyu Al-Quran itu merupakan sesuatu yang komplit tentang hakikat Allah? Itu, dua itu dulu. Terima kasih. Siap, Fadol Gurunda. Bisa diulang yang pertama tadi apa? Pak Peter. Ya, yang pertama tadi itu yang lebih dulu itu sebenarnya apa dalam pandangan moralnya. Kita tahu bahwa pandangan atau fundamental moral keislaman itu adalah kehidupan dari Rasulullah. Yang pertanyaan saya itu yang lebih dulu
Yang lebih dulu kan intinya mungkin ini agak sederhana ya Bu ya sama Bang Zuma, tapi ini merupakan sebuah mindset dalam perspektif. Yang lebih dulu itu wahyu dulu atau perbuatan atau contoh yang direpresentasikan oleh Rasulullah. Yang pertama, yang kedua tadi Al-Quran mengklaim wahyu Al-Quran itu katanya kan sudah komplit. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana Al-Quran itu merupakan pengetahuan Al-Quran itu sejauh mana sih kompleksitasnya atau sudah komplit sejauh mana sih dia pengetahuan Al-Quran atau wahyu Al-Quran tentang hakikat Allah? Apakah itu sudah komplit? Ya, gitu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kemudian sudah mengambil perjanjian ya terhadap orang-orang terdahulu, para nabi di masa eksistensi semua para nabi. Di Al-Quran diterangkan di surah Ali Imran kalau nggak salah ya, ketika kemudian Allah mengangkit perjanjian, wa iz ahazallah mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum. Seperti itu ayatnya. Jadi Al-Quran menjelaskan seperti ini. Ketika kemudian di masa praeksistensi kenabian, belum nuzul ke bumi, Allah mengambil perjanjian dari seluruh nabi-nabi yang diutusnya, yang akan diutusnya. Lalu kemudian Allah mengatakan, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian wahai para nabi, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman kemudian kepada mereka, apakah kalian akan beriman kepadanya dan menolongnya? Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka para nabi kemudian mengatakan setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku bersaksi bersama dengan kamu. Apa makna dari ayat itu? Allah mengatakan bahwasanya, apakah engkau wahai para nabi mengiyakan dan kalian setuju bahwa akan datang nabi yang membenarkan kalian, rasul yang membenarkan kalian. Nah, itulah yang disebut Rasulullah wa khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sebagai penutup, sebagai rasul dan penutup para nabi. Jadi para nabi mengatakan, iya kami beriman, kami menjadi saksi akan itu. Kami setuju akan perjanjian itu. Jadi diserahkan kepada Rasulullah dari sejak alam roh, beliau sudah dipilih menjadi nabi. Makanya sebelum dia menerima Al-Quran sekalipun, beliau sudah digelari oleh orang-orang yang ada di zamannya sebagai orang yang dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya. Sosok yang dipercaya. Tidak ada celah bagi Rasulullah. Cari literasi, cari literatur yang berbicara tentang Rasulullah sebelum dia menerima wahyu. Tidak ada akhlaknya yang tidak terpuji. Tidak ada perbuatannya yang memperlihatkan tanda-tanda orang yang tidak baik atau orang yang bermoral cacat. Tidak ada. Akhlaknya sangat mulia sebelum menerima wahyu Al-Quran. Beliau terjaga, lisannya terjaga, perbuatannya terjaga, hubungannya kepada manusia terjaga, kepada orang tua, kepada yang sebaya, kepada sesama orang laki-laki atau orang perempuan, semuanya baik. Terpilih beliau memang dari sejak alam roh. Al-Quranul Karim itu yang saya bacakan tadi, surah apa itu, Dek? Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah
Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Iya. 81 Guru. 81 Ali Imran ya terdata ya. Ali Imran atau Ali Imran ayat 81. 81. Itu di praeksistensi sebelum manusia diturunkan ke bumi, masih alam roh. Rasulullah sudah dilantik, diangkat perjanjian agung untuk para nabi. Apakah kalian bersaksi untuk ini? Para nabi mengatakan, ya Rab, kami bersaksi untuk itu. Kami bersaksi, kami menerima perjanjian ini. Kami setuju akan itu. Maka kata Allah, jika begitu fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu aku pun bersaksi bersama dengan kalian wahai para nabiku. Maka diutuslah Rasulullah sebagai pelengkap penyempurna daripada risalah kenabian. Makanya beliau dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Tuh. Seperti itu, Bang. Jadi saya rasa pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab ya. Gimana Ya. Pak Peter? Ya kalau pertanyaan pertama ya mungkin udah bagus, udah komplit penjelasan Bang Zuma ya soal Yang kedua. bahwa Rasulullah itu adalah apa sebutannya itu? Al-Amin. Iya, Al-Amin. Ya, oke, Al-Amin. Itu kita nggak bisa lah. Itu sesuatu yang luar biasa dah. Harusnya teman-teman di bawah juga harus nyimak baik ya. Tapi Nabi Muhammad itu Al-Amin. Mestinya itu jawaban yang udah cerdas sekali. Nah, tinggal pertanyaan yang kedua Bang Zuma. Saya belum cukup puas ya. Terkait apa itu, Bang? Lupa saya tadi, maaf. Ya, pertanyaan kedua itu mesti karena mungkin yang lebih fokus saya itu ke yang keduanya. Karena ini menyangkut wahyu dan hakikat wahyu itu sendiri. Katanya yang sudah komplit tentang yang sudah komplit. Al-Quran. Ya, siap. Ya, Oke, baik. Jadi Al-Quran itu kemudian memiliki beberapa mujizat. Yang pertama, kemujizatan dari segi keindahan sastra dan balaghah. Ini orang-orang santri-santriwatin pasti paham. Bagaimana kemudian Al-Quran itu keindahan bahasanya yang luar biasa. Keindahannya yang sangat benar-benar belum pernah kita dengarkan. Kemudian di dalam jagat raya ini ada keindahan-keindahan sastra yang melampaui Al-Quranul Karim. Sangat-sangat indah. Membacanya pun sangat nikmat. Saya sebagai penikmat pembacaan Quran itu sangat saya nikmati. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Membacanya indah, mendengarkan pun indah, dan sastranya itu sangat luar biasa. Balaganya Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mujizat dari segi pensyariatan hukum. Hukum apa yang tidak ada dalam ajaran agama Islam? Ketatanegaraan lengkap, hukum bermasyarakat lengkap, keluarga lengkap, waris lengkap, apalagi politik lengkap, pendidikannya lengkap, matematikanya lengkap. Semua unsur hukum yang ada dalam kehidupan umat manusia itu lengkap dalam Al-Quran. Pada saat pensyariatan hukum, penetapan hukum-hukum tersebut, hukum yang adil, hukum yang sempurna dan komprehensif, lengkap dalam Al-Quran, dan itu selaras dengan perkembangan umat manusia. Manusia yang berakal mengembangkan beragam macam konsep, simbol-simbol yang diberi makna-makna tertentu. Akal juga
mencapai dan mencari kebenaran-kebenaran baru. Itu akal. Mengajak manusia melangkah lebih jauh guna menemukan beragam hal baru yang berguna bagi perkembangan peradaban umat manusia. Dan alhasil, subhanallah, perkembangan manusia, peradaban manusia, munculnya kebenaran-kebenaran baru yang ditemukan oleh manusia, beragamnya kemudian penemuan-penemuan manusia, itu tidak membuat Al-Quran hanyut tertinggal, malah sejalan, selaras, seiring sejalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mujizat dari segi ilmu pengetahuan yang saya gambarkan tadi benar, sesuai dengan perkembangan zaman, dan bisa menjawab semua masa, yang mana masa ini memunculkan kemudian masalah-masalah yang ada, baik yang sifatnya kontemporer maupun masalah yang sifatnya statis. Semua bisa dijawab oleh Al-Quran. Subhanallah. Ini kalau bukan wahyu dari ilahi, bagaimana mungkin zaman tak ada komputer, zaman tak ada mikroskop, zaman tidak ada profesor, zaman tidak ada perpustakaan, zaman di mana Rasulullah tidak melakukan penyelidikan, penelitian, pendidikan dan seterusnya. Beliau mampu menguraikan alam semesta, pengetahuan manusia, yang mana manusia menemukannya nanti setelah beratusan tahun, ribuan tahun mengkaji materi itu, baru sampai pada simpul akhir. Alhamdulillah, Al-Quran menguraikan 1400 tahun lebih dulu. Subhanallah. Lalu kemudian mujizat dari segi statistik, dari segi matematika, dari segi pembagian matematis dalam bahasa kita. Al-Quran tidak pernah kecolongan selayaknya kitab-kitab terdahulu. Al-Quran selalu kemudian fasih di dalam menentukan angka-angka, perjalanan bulan, perjalanan waktu, hari, dan seterusnya. Alhamdulillah, Al-Quran tidak pernah kemudian melenceng dari itu. Lalu yang selanjutnya adalah Al-Quran ini mencakup hal-hal gaib yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, yang belum terjadi. Mengungkap isi hati orang-orang kafir yang saya gambarkan. Lalu kemudian mengungkap makar-makar mereka. Lalu kemudian mengungkap juga balasan-balasan Allah terhadap mereka. Dan isi Al-Quran yang paling luar biasa adalah tidak adanya kontradiksi yang muncul di dalamnya. Padahal Rasulullah tidak memiliki kacamata, tidak memiliki mikroskop, tidak memiliki kemudian laboratorium untuk mengkaji satu pernyataan di pernyataan lain, di pernyataan yang berbeda. Padahal Al-Quran ini datangnya beransur-ansur teracak, tapi tak ada yang kontradiksi. Kemudian Al-Quran ini memiliki aspek penjagaan yang sempurna. Ini dia, aspek penjagaan yang sempurna itu apa? Akal yang dititipkan pada diri manusia itu tadi, yang mampu melahirkan beragam konsep, yang mampu membawa manusia dalam perkembangan peradaban, yang mampu kemudian mencipta beragam karya yang berguna bagi kehidupan manusia. Akal ini yang menjadi subjek yang berpikir dan berkehendak, mampu menyimpan Al-Quran di dalamnya tanpa terbatas, mudah dihafalkan, mudah dituliskan, jelas dikala dia ditafsirkan, tepat ketika dia dijadikan hukum dalam ilmu fikih, dan mampu mengeluarkan ilmu-ilmu tentang apa yang ada di dalamnya yang dibentuk oleh ulumul Quran. Dan yang paling terakhir adalah aspek pembuktiannya. Tantangan Al-Quran tidak pernah bisa dijawab oleh masa sampai hari kiamat. Orang yang menggunakan akal akan takjub, ini bukan karangan manusia, ini pasti bukan. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu maha mengetahui. Tidak mungkin, mustahil. Ada yang membisikkan beliau ini. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim dalam surah An-Nahl ayat 102. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin.
Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Nah ini, jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, saudaraku, sahabatku, maka ilmu apa yang bisa mengalahkan Al-Quran di zaman ini? Zaman yang begitu canggih, di mana benda-benda berton, beribu ton sudah bisa manusia terbangkan dari Jakarta ke Makassar, dari Jakarta ke benua manapun. Di zaman yang secanggih ini, kira-kira apa yang mampu meruntuhkan Al-Quran yang datang di zaman jahiliyah 1400 tahun silam? Kira-kira apa itu? Contoh misalnya, salah satu di dalam Al-Quran yang mengatakan langit tidak bertiang. Itu diterangkan di dalam Al-Quran dalam surah apa? Adik-adik sekalian, lupa saya. Luqman ayat 10 ya. Di situ diterangkan kemudian Allah menciptakan langit tanpa tiang. Rasulullah hanya mutar-mutar di sekeliling Arab. Di hanya kota Madinah, Mekah, mutar-mutar selama kurang lebih 63 tahun. Mana dia tahu dunia luar? Mana dia tahu di benua lain? Kok dia bisa mengatakan langit ditinggikan, dikuatkan tanpa tiang? Sementara di dalam kitab Ayub diterangkan kemudian Ayub 27, langit apa itu? 26 nomor 11 ya. Di situ diterangkan bahwasanya tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardinya. Kita sudah hidup di zaman modern, belum pernah ada orang yang tak berat tiang langit. Terlalu berani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia yang mengarang ini tanpa melakukan penyelidikan mengelilingi bumi lantas mengatakan langit ditinggikan tanpa tiang. Terlalu berani. Tapi karena itu wahyu, Allah hanya mengatakan sampaikan, kul, katakan. Aku yang menyampaikan, yang maha mengetahui, yang menciptakan, yang maha menyaksikan, yang maha mendengarkan, yang membisikkan kepadamu. Katakan. Maka akal kita akan sampai kepada substansi kebenaran kalamullah. Mustahil Al-Quran itu ada titik salahnya kalau betul dia berasal dari yang maha melihat dan yang maha mendengar. Mustahil. Begitu juga kebalikannya. Mustahil Bible itu berasal dari yang maha melihat dan yang maha mendengar. Sebab di dalamnya syarat dengan kesalahan, kontradiksi tentang alam, tentang penciptaan, tentang apapun itu. Konsepnya semua hancur lebur. Demikian. Cari kopi dulu, cari kopi. Siap, Gurunda, istirahat dulu. Masya Allah. Gimana Pak Peter? Keren kan? Allah. Ya, yang lain-lain dulu lah. Misalnya Ya, kita capek ini. Siap, Ya. Pak Peter. Ini Gurunda ngopi dulu. Ustaz Tahta. Ya. Yang lain Ustaz, jawab ini dulu Pak lah. Peter juga Misalnya kangen sama Ustaz pertanyaan. Tahta ini. Mungkin gini juga pertanyaannya gini, misalnya oke, Al-Quran sudah mengatur semua tentang aspek Tuhan dan manusia, aspek manusianya ya, hukum, syariat apa segala macamnya itu. Nah, itu sudah diatur, itu sudah komplit. Nah, sekarang pertanyaan itu apakah Al-Quran juga mengatur tentang wahyunya, wahyu diri dari Allah itu sendiri? Apakah pengetahuan Al-Quran itu sudah bisa dikatakan lengkap untuk bisa mengatakan bahwa 100% Al-Quran mengetahui tentang hakikat Allah? Gitu. Masya Allah. Siap Pak Peter ya. Keren pertanyaan Pak Peter. Sebelum dijawab sama saudara-saudara muslim yang di atas, Gurunda istirahat dulu ya, lagi ngopi. Ini Bang Sam ini muslim apa Kristen Bang Sam? Monitor Bang Sam. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Afwan, yang sebesar-besarnya mungkin untuk oten dulu ya. Satu slot. Alhamdulillah. Ya, barangkali ada yang mau disampaikan. Silakan Akhi. Yes. Salam kenal saja dari Ambon. Siap, saudaraku, Masya Allah. Salam kenal untuk Akhi semuanya. Saya mewakili guru-guru di sini semuanya ya. Sama-sama. Siap Saya Akhi. doakan Terima kasih ya. Semua semangat selalu ya.
Amin, amin. Terima memperjuangkan. kasih ya. Sama-sama Siap. memperjuangkan Untuk saudaraku jalan yang Allah. di bawah ya, mohon maaf untuk Muslim jangan naik dulu karena memang ini slot untuk Oten dulu ya. Dan untuk Oten yang mau Ya, naik ya, siap, typing siap. aja di bawah ya. Siap Bang Sam, terima kasih ya, sehat-sehat. Ya. Yuk, monggo. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Daman, assalamualaikum. Tad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak dulu. Ada Ustaz. siap, Tad. Ustaz Tahta, Fadol Tad. Barusan yang ditanyakan oleh Pak Peter, silakan. Tad, Tad. Ya, tentang Allah ya, tentang Tuhan. Jadi Coba Pak Peter sekali lagi mungkin Ustaz Tahta barangkali pertanyaannya kurang ini. Silakan Pak Peter, silakan. Oke, malam Ustadz Tata. ya mana? Malam ya. Tadi pertanyaan saya gitu, artinya Al-Quran itu dengan segala keunikannya itu sudah menjelaskan dan mengatur, menata tentang kehidupan manusia yang sejatinya. Nah, terus pertanyaan kedua, identitas Al-Quran sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang komplit, apakah juga bisa dikatakan pengetahuan Al-Quran atau wahyu Allah, identitas hakikat Allah itu sudah komplit dalam Al-Quran? Oke. Pertama tentang Allah itu semua ajaran samawi itu sama ya. Bahwa tuh tentang diri Allah itu sendiri adalah Tuhan pencipta langit dan bumi atau Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nanti kalau ditanya seperti apa Tuhan Allah itu? Maka Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Terus bisa dilihat apa enggak? Tidak. Al-An'am 103, la tudrikuhul absar. Terus nanti ada di mana dia? Maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Thaha ayat 5 ya, menguasai aras. Kadang-kadang juga Allah mengatakan berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Di surat Al-Hadid ayat 4. Terus ketika apakah Allah itu jauh atau dekat? Maka dijawab oleh Al-Baqarah 186. Katakan Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Jadi apa ya? Tentang ketuhanan dirinya Allah itu sudah seperti ajaran-ajaran samawi lainnya itu loh. Allah itu Esa ya. Kalau dalam Al-Qur'an Qul huwallahu ahad. Kalau dalam perjanjian lama ulangan 6 ayat 4, perjanjian baru Markus 12:32. Yang kedua Tuhan itu tidak kelihatan Al-An'am 103. Kalau perjanjian lama Keluaran 33:20, perjanjian baru Yohanes 5:37. Yang terakhir Tuhan itu tidak serupa dengan apapun Asy-Syura ayat 11. Kalau perjanjian lama Keluaran 9:14, Yesaya 40 ayat 18. Ya seperti itulah Tuhan itu, sama. Tentang diri Allah itu. Tidak ada para nabi berbeda menceritakan tentang ketuhanan. Gitu ya. Coba silakan. Gimana lagi? Pak Peter. Oke, siap Pak Ustadz Tata. Nah, oke, sebagai sebuah konsep dari Samawi mau ya itu oke. Nah, pertanyaan lanjutannya gini, ada nggak dalam Al-Quran itu ruang bahwa Allah itu adalah sebuah misteri? Gitu. Misteri gimana maksudnya? Ya, sebagaimana misteri lah Ustaz datang gitu. Misteri Ya, kan yang ada itu gini. Sesuatu yang tidak kelihatan, tidak tampak itu dengan iman. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, Allah itu gaib atau kalau bahasa Bibelnya roh. Roh itu tidak kelihatan. Maka sembahlah dengan roh. Sembahlah dengan gaib juga, khusyuk. Makanya umat Islam menyembah Allah yang tidak kelihatan dengan cara khusyuk. Khusyuk juga roh kan? Gitu. Maksudnya hal-hal yang gaib itu dengan iman. Dzalikal kitab ini la raiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya kepada yang gaib. Apa gaib itu? Sesuatu yang tidak tampak. Kalau dalam Bible Ibrani 11 ayat 1.
Dengan iman itu adanya surga neraka, tidak tampak kan? Dengan iman adanya siksa kubur, adanya akhirat, itu iman yang main. Jangan sampai gini, saya akan beriman kepada Allah kalau saya melihat Allah. Tidak boleh kayak gitu. Ya, saya ingin beriman, percaya ke surga kalau saya ke surga dulu. Enggak, itu pakai iman sudah itu. Ya, iman itu sesuatu yang tidak kelihatan, ya, tidak tampak. Ya, cuma ada berita doang. Cuma ada berita, nanti akan ada hari akhir, nanti akan ada surga. Maka mainnya iman sudah. Makanya rukunnya iman ini ada 6, semuanya itu gaib. Iman kepada Allah gaib. Iman kepada malaikat, kita gak tahu malaikat itu kayak apa. Ya, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Ya, iman kepada Rasul, malaikat, qada dan qadar, itu kan semuanya gaib. Itu. Hal yang gaib itu diimani. Gitu. Cuman sedikit dari saya untuk menyambung lisannya Ustadz Tahta ya Pak Peter. Terkadang banyak teman-teman Kristen bertanya, kenapa Tuhan itu tidak bisa dilihat di dunia? Kalau datanya sudah tahu semuanya tadi oleh Ustadz Tahta disebutkan ya di dalam Al-Quran surah Al-An'am, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Bahkan di dalam Biblos pun ada Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan, seperti itu Pak Peter. Cuman ada beberapa alasan kok bisa Tuhan tidak bisa dilihat di dunia. Saya hanya membawakan dalil-dalil daripada para ulama. Yang pertama itu Pak Peter, lisyiddati kurbih, karena saking dekatnya Allah dengan kita sehingga Allah itu tidak bisa dilihat di dunia. Sebenarnya sesuatu yang sangat dekat itu cenderung tidak bisa dilihat Pak Peter. Seperti Pak Peter punya bola mata hitam. Nah, di dalam mata Pak Peter ada bola yang hitam. Pak Peter sendiri tidak bisa melihat hitam di dalam mata Pak Peter, karena saking dekatnya itu bola mata yang hitam di matanya Pak Peter. Ya, kita lebih jauh sedikit lah ke telinga gitu kan. Telinga agak jauh dari mata. Tidak ada seseorang yang mampu melihat telinganya sendiri. Berbeda dengan kita bercermin, beda lagi itu. Jadi sebenarnya sesuatu yang sangat dekat itu cenderung tidak bisa dilihat. Bahkan Pak Peter ingin membaca, ketika tulisannya terlalu dekat tidak bisa dilihat itu. Pak Peter tidak mampu membaca. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadi. Karena tadi sudah disampaikan oleh Gurunda Zuma bahwa ya kita diberikan ruh oleh Allah untuk hidup. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Jadi ruh itu diurus oleh Allah, diatur oleh Allah, sehingga kita hidup itu dengan ruh. Sehingga orang mati itu ya terpisah antara jasad dan ruh. Maka Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Dan itu alasan yang pertama kenapa Allah tidak bisa dilihat di bumi, karena sangat dekat dengan kita. Dan yang kedua, yang terakhir Pak Peter, lisyiddati duhuri. Kenapa Allah tidak bisa dilihat di dunia? Karena sangat dohir. Sehingga sesuatu yang sangat dohir itu cenderung tidak bisa dilihat Pak Peter sebenarnya. Mana ayat Qur'annya, huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu dohir. Nah, sekarang saya ambil contoh makhluk Allah, ciptaan Allah, matahari. Matahari itu sangat dohir Pak Peter. Nah, siapa orang yang mampu melihat zat matahari? Tidak ada Pak Peter. Ketika kita melihat ke atas, yang kita lihat hanya cahayanya saja Pak Peter. Nah, maka sebenarnya sesuatu yang sangat dohir itu cenderung tidak bisa dilihat. Seperti saya ambil contoh ciptaan Allah saja, matahari, tidak ada seseorang yang mampu melihat zat matahari, cuman yang kita lihat hanya cahayanya saja. Apalagi Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Seperti itu Pak Peter, wallahu alam. Lanjut Pak Peter. Dibesarin gurundanya. Nah iya, ini ada lagi gurunda terpental tadi. Silakan Pak Peter, saya kembalikan kepada Anda, silakan. Baik, terima kasih. Ini lebih mengerucut lagi. Karena ini konsen saya yang ini ya, Bu Yaya, yang maksudnya yang menarik sebenarnya untuk secara menyeluruh, bukan soal agama tapi soal iman. Lebih mengerucut lagi, misalnya apakah Al-Quran, saya katakan dulu biar saya fair lah, gitu. Apakah Alkitab menyatakan dirinya itu pengetahuan atau wahyunya tentang pengetahuannya tentang Tuhan itu sesuatu yang final? Saya katakan tidak. Nah, apakah Al-Quran juga menyatakan hal yang sama, bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang tidak final pengetahuannya tentang Tuhan?
tentang Allah itu sendiri. Ya, gitu Abu ya. Final apa enggak? Sedikit. Saya sedikit. Silahkan Ustaz Duna, silakan. Jadi tentang Allah itu tidak akan final. Makanya kita ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah itu kenapa ada sifat 20 itu hanya untuk menjawab doang. Sebenarnya belum final. Cuma kita ketika ditanya, Tata apakah Allah itu ada karena mempunyai sifat wujud. Adanya sejak kapan? Qidam, tidak ada awalnya. Terus sampai kapan adanya? Baqo, kekal, tidak ada akhirnya. Huwal awwal wal akhiru. Seperti apa dia? Mukhalafatul hawadisi, tidak sama dengan apapun. Ada di mana? Qiyamuhu binafsihi, diam di dirinya sendiri. Ada berapa wahdaniyat? Apakah kuasa? Berkehendak, kudrat, iradat, ilmu, hayat, itu semua sifat itu supaya kita umat Islam bisa menjawab. Ya, adanya Allah itu. Ya bukan final itu masih. Tapi minimal kita kalau ditanya tentang Allah itu dengan sifat 20 itu sudah cukup itu. Ya, apa saja itu? Apakah Allah itu berfirman? Iya. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, apakah Allah itu hidup? Iya, punya sifat hayat dia. Ya. Jadi maha kuasa, berkehendak, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, kudiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nanti 20 sifat itu dibagi 4. Nafsiyah, salbiyah, nafsiyah, maknawiyah, itu keterangannya panjang nanti. Intinya kalau masalah ketuhanan dalam Islam sudah diberi kitab khusus, sudah kitab tauhid namanya, dan dalilnya ada di Al-Qur'an semua. Gitu ya. Tentang Allah di dalam Islam. Lanjut, silakan. Begitu Pak Peter ya. Sudah dipahami Pak Peter? Sebelum ke Gurunda barangkali sudah hadir, silahkan Pak Peter. Ya mungkin ke Bang Zuma dulu lah, atau siapa yang lain nih, Kang Daman. Siap. Pertanyaan Sebelum yang sama ini kan Bang Zuma ya, begini ikhwan filah yang di bawah ya, kita berikan waktu untuk istirahat dulu. Gurunda kebetulan ya. Oke. Luar biasa kan, capek gitu ketika memang kita ngomong terus pakai data, pakai dalil. Tapi enaknya ini Pak Peter santai gitu, santun. Berbeda dengan oten-oten yang penghujat, itu lebih capek kalau menghadapi oten-oten kayak gitu. Jadi enak kalau sama Pak Peter ini. Silakan Bang Daman, barangkali ingin menambahkan Bang Daman. Enggak, kalau izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang Daman kejar kayaknya kan, Pak Peters ada satu hal yang sangat beliau kejar jawabannya, yang beliau kurang bisa menyampaikan isi pertanyaan tersebut. Itu dari tadi saya simak, di mana saya butuh jawaban dari pertanyaan yang seperti ini, tapi yang lain menduga pertanyaannya seakan seperti itu gitu. Makanya saya ingin Pak Peter tuh gini, coba Pak Peter pikirkan kesederhanaan daripada pertanyaan Pak Peter agar itu terjurus dan bisa menjadi jawaban kita. Silakan Pak Peter. Oke, siap. Oke. Jadi gini ya, kita sedang mengacu pada Al-Quran yang bisa dikatakan sudah komplit. Oke. Saya sudah menyadari tadi dari aspek yang dijelaskan Bang Zuma, Ustaz Tarta, dan Abu ya tadi, bahwa aspek soal syariah, hukum-hukum atau tentang kehidupan manusia, tata cara apa segala macam itu, Al-Quran itu sudah perfect dalam dirinya sendiri. Nah sekarang pertanyaan saya mengacu kepada hakikat Allah. Apakah Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai sebuah entitas yang final dalam kapasitasnya untuk menyampaikan atau mengatakan bahwa Allah itu dalam Al-Quran sesuatu yang final? Nah, itu fokus saya. Nggak boleh kita sederhanakan seperti ini nggak Pak Peter, misalnya kan? Ya. Ketika Al-Quran dikatakan kompleks, apakah Al-Quran butuh hadis lagi? Boleh kita tanyakan itu? Kalau hadis sih mungkin referensi sekunder mungkin ya. Tapi mungkin ke Al-Quran lah sebagai sebuah wahyu ya. Sebagai sebuah wahyu gitu. Kalau hadis ya mungkin sebagai sebuah pengetahuan bersama ya boleh, nggak apa-apa lah, lanjutkan aja Kang Daman gitu. Misalnya
Sebagi saya, misalnya, saya mau menerangkan misalnya, posisi saya, apapun Alkitabnya, apapun buku sucinya, entah Alkitab, Al-Quran, tidak bermaksud untuk mengkerdilkan Al-Quran, tapi apapun semua buku suci dalam agama, saya yakin dalam pemikiran manusia itu, dia tidak akan berhenti di situ untuk mempertanyakan hakikat Allah. Saya nggak yakin bahwa walaupun Al-Quran dengan sebegitu uniknya, atau Vedas, Al-Quran, apa segala macam, semua buku suci itu tidak akan membuat manusia, kita sebagai manusia puas dengan penjelasan apapun, penjelasan formal, apapun non formal, eksplisit non eksplisit di dalam buku-buku suci kita masing-masing. Saya nggak yakin itu, karena bagi saya, posisi saya bahwa Tuhan yang pada hakikatnya adalah selain dari sifat-sifat yang real, nah, Tuhan itu adalah sesuatu yang misteri bagi kita manusia. Udah mungkin agak bisa saya pahami ya. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, gini, kalau tentang hakikat Tuhan, mungkin ya kalau kita meninjau daripada ranahnya manusia, tidak akan puas kepada sesuatu yang dikatakan ada tanpa terlihat. Boleh saya minta tanggapannya, setuju ataupun tidak? Sehingga jika sesuatu yang diberitahukan tanpa adanya kelihatan, mungkin manusia akan menduga hal itu tiada, tapi hanya bisa diiming-imingkan seakan ada. Daripada pernyataan itu, setuju ataupun tidak? Silakan, Pak. Bisa diulangkan, Aman? Bisa kita cerna tuh gini, daripada paham manusiawi di tahun 2024, manusia menyandarkan kata ada ke arah ada dan terlihatnya sesuatu, sehingga hal tersebut bisa dikatakan, oh ini ada, oh ini hanya iming-iming sebagai dikatakan ada. Contoh gini, ketika dikatakan ya, daripada pemahaman agama-agama apapun yang ada di dunia ini, oh ada Zeus yang pernah bersemayam di bukit Apollo bersama Hera, Hades dan segalanya, pernah ada. Sehingga manusia menduga di dalam dugaan sementara pikirannya bahwa Zeus itu pernah ada dan berbentuk. Oke, di dalam kekristenan sekalipun di tahun 2024 belum pernah ada satu orang pun yang pernah melihat wajah Yesus, bahkan digambarkan berbeda, akan tetapi mereka menduga karena pernah ada, maka dia pasti punya bentuk dalam bentuknya sendiri dan dia dikatakan Yesus. Begitu juga Hindu, begitu juga Buddha. Nah, Islam, ketika akal manusia ditutup daripada ada dan terlihat itu, apakah itu hanya iming-iming? Jadi menunjukkan bahwa gini Pak Peter, benarkah pertanyaan Anda tentang kepuasan akal manusia terhadap sesuatu di dalam keislaman mengatakan Tuhannya ada tapi tak ada pembuktian indrawi? Boleh bisa kita katakan seperti itu? Mungkin yang fokusnya Kang Daman, kalau saya tidak bermaksud untuk mempertanyakan ada dan tidaknya seorang pencipta atau Allah. Tidak masuk ke ranah itu, tetapi ke aspek bagaimana Al-Quran atau Alkitab atau semua buku suci itu menjelaskan sebuah hakikat yang pada dasarnya dalam dirinya sendiri adalah misteri. Enggak misteri kalau bagi saya gini. Oke, kalau enggak misteri bagi Kang Daman, berarti bagi Daman entah pendasarannya apa dari Al-Quran atau apa, berarti itu sebagai sesuatu yang knowable. Bahwa God is knowable. Berarti God itu bisa diketahui dengan nyata. Benar. Berarti yang menjadi pertanyaan saya, ada di mana ruang Allah itu sebagai sesuatu yang misteri. Lalu melihat ke manusia kita yang mempunyai kapasitas yang sangat terbatas untuk mengilhami atau menyelami sesuatu yang misteri itu. Ya karena ibaratnya gini, Abang Peterku,
untuk membedakan antara kita dengan binatang, ketika itu kita dititipkan akal. Ya, ketika dititipkan akal, contoh, mohon maaf kata-kata saya, andaikan Al-Quran tidak dipakai. Ketika Bang Peter disuguhkan dengan ketuhanan yang di dalam akal Pak Peter pasti tahu Tuhan Maha Kuat, tidak mungkin ada satu titik pun kelemahan. Oke, tanpa melihat Al-Quran, dikatakan kepada Pak Peter ada seorang manusia hidup di tahun 2022 kemarin, 2 tahun yang lalu. Dia berhasil menghentikan Gunung Merapi. Dia Tuhan kita yang sebenarnya. Isi kepala Pak Peter akan mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang yang dilahirkan, tidak mungkin di 2024 dia telah menemui kematian akan kau katakan sebagai Tuhan. Karena apa? Ketika akal Anda itu yang Maha Kuat, tidak mungkin ada satu titik kelemahan itu datang kepada yang Maha Kuat. Maka Al-Quran menjelaskan, apa yang engkau fikirkan wahai Peter tanpa petunjuk daripadaku, itu sudahlah jernih daripada akalmu. Maka aku mantapkan pemberitahuan daripadaku. Ini final tentangku, bahwa Allahu la ghaniyul anil alamin, bahwa aku ini terkaya daripada segala makhluk. Aku tidak akan pernah lemah daripada segala makhluk, daripada keterbutuhan apapun. Ketika di dalam akal Pak Peter, kenapa kita mengatakan Al-Quran ini sudah final terhadap ketuhanan? Kita buang lagi Al-Quran, kita sampingkan lagi Al-Quran. Ketika ditanyakan, wahai Pak Peter, apa itu Tuhan? Secara tanpa adanya penyembahan secara keturunan, yang ketika Pak Peter dilahirkan Kristen, ataupun Pak Peter dilahirkan Hindu, ataupun Pak Peter dilahirkan Buddha, tiba-tiba memilih Tuhan hanya karena keturunan. Tapi jika kita sampingkan agama keturunan, apa yang akan Pak Peter deskripsikan dalam akal Pak Peter? Ketika di dalam akal Pak Peter itu ada zat pembeda, tentang ada mekanisme pembeda. Saat itu Pak Peter memandang sebuah matahari, Pak Peter memandang buaya. Hasil akal daripada Pak Peter, buaya bukan matahari. Ketika dia hadirkan antara matahari dengan rumput, Pak Peter akan mengatakan matahari bukan rumput. Rumput disuguhkan dengan tembok, Pak Peter akan menanyakan tembok bukan rumput. Rumput disuguhkan dengan manusia, Pak Peter akan mengatakan manusia bukan rumput. Ketika Pak Peter disuguhkan dengan kata Tuhan, tidak bisa Pak Peter bohongi bahwa Pak Peter akan menemukan sebuah konklusi yang sangat luar biasa dan mengatakan Tuhan itu pasti beda dengan tembok, dengan batu, dengan buaya, dengan manusia, dengan patung, bahkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kenapa Pak Peter akan mengatakan seperti itu? Karena Pak Peter ketika melihat matahari dan melihat rumput, Pak Peter mengatakan ini matahari bukan rumput dan ini rumput bukan matahari. Ketika Pak Peter disuguhkan antara buaya dan manusia, Pak Peter mengatakan ini manusia dan ini buaya, pasti keduanya media. Ketika disuguhkan kepada Pak Peter itu Tuhan, di mana semua agama datang menyuguhkan Tuhan adalah patung, akal Pak Peter patung bukan Tuhan. Tuhan adalah manusia, akal Pak Peter manusia bukan Tuhan. Tuhan adalah api, akal Pak Peter akan mengatakan api bukan Tuhan. Karena apa? Mekanisme pembeda tadi, ketika Pak Peter tahu bedanya awan dengan buaya, ketika Pak Peter tahu antara buaya dengan asbak dengan air dengan api dengan tanah dengan apapun yang ada di dunia ini, Anda tahu arti pembeda. Kenapa ketika disuguhkan kepada yang namanya Tuhan, Pak Peter belum berhasil menyimpulkan bahwa Tuhan itu berbeda dengan apapun. Akhirnya Al-Quran datang, wahai Muhammad, sebarkanlah, inilah konsep tentang berpikir tentangku, yaitu laisa kamislihi syai'un. Apa itu? Aku itu jauh beda dengan makhlukku. Karena itu isi daripada akal mereka. Karena mereka berhasil membedakan di antara apapun. Masa ketika mereka disuguhkan dengan kata Tuhan, mereka tidak bisa membedakan antara aku dengan apapun yang ada di dunia ini. Keren. Sangat dipahami. Gimana Pak Peter? Masa sih Pak Peter tidak paham? Saya paham. Coba Pak Peter dibuka mute-nya. Ini barangkali Guru dan Zuma juga sudah monitor ya. Silakan Pak Peter ditanggapi, silakan. Ya, oke, luar biasa. Udah luar biasa sih. Hanya belum memuaskan memang, belum memuaskan. Karena apapun itu ya. Karena begini ya, bagi saya. Berarti sekarang boleh ditanya balik ya Bang Komodo, Bang Peter. Boleh kita bertanya sedikit, pengen tahu nih konsep saudara kita ini, karena gini Bang,
Di setiap Kristen itu, apalagi beda denom itu beda-beda pemahamannya loh. Padahal sama-sama mengimani Trinitas. Nah, kita ingin dengar nih coba dipaparkan Bang. Konsep ketuhanannya itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu 3 kok dibilang tunggal gitu, silakan. Baik, konsep Tritunggal saya tidak memahami secara menyeluruh. Saya juga tidak mau ada diskrepansi atau kebingungan yang terjadi. Maka alangkah baiknya saya tidak pada posisi untuk menjelaskan Trinitas. Tapi kalau boleh tahu Pak Peter ini Tritunggal apa Trinitas, Pak? Tritunggal Trinitas sama aja. Sama aja itu ya. Tapi kalau udah error. Tapi kalau boleh nyambung tadi kan pertanyaannya ke Ustaz Tata itu mengenai Al-Quran itu sempurna nggak sih? Kan gitu ya udah dijawab. Kalau Pak Komodo ini Bible itu sempurna ya Pak? Sama ya pertanyaannya. Dijelaskan lebih jauh lah Kang ini Handi. Masa gitu aja pertanyaannya? Gitu aja. Saya emang nggak pernah panjang Pak. Tinggal jawab sempurna atau tidak gitu. Habis itu baru nambah. Nah, saya nggak mau pertanyaan yang begituan. Saya mau Kak Handi menjelaskan Kak Handi yang dimaksud Kak Handi itu sempurna dalam gimana? Oke. Sempurna itu adalah tidak ada kekurangan satupun mengenai hukum. Dalam hal apa saja, termasuk hukum-hukum bagaimana menyembah kepada Sang Pencipta, tata caranya bagaimana berhubungan sesama manusia, hubungan sosial, kan gitu. Seperti itu Pak. Gimana Pak? Alkitab itu tidak sempurna, itu kan, tidak sempurna. Bukan terima kasih. Bukan sesuatu yang akhir, bukan sesuatu yang final, bukan sesuatu yang dikatakan misalkan alfa dan omega, berarti awal dan akhir. Apakah Alkitab itu alfa dan omega, awal dan akhir, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang final? Tidak. Itu persepsi yang salah. Oke. Saya ambil saja contoh, nanti Ustaz Tata juga atau Muslim yang lain bandingkan ya. Ini ada kita ini hidup tidak boleh, jangan sampai kita menyesal gitu ya. Bahwa kalau di Islam itu nanti diterangkan Ustaz Tata atau yang lain bahwa kalau kita di Islam itu Bang menikah itu ada hukum nikah. Itu aja dulu deh. Kalau di Kristen itu jangan sampai menyesal seumur hidup. Apakah ada hukum kawin juga Pak di gereja mengenai seremonial dan tata caranya gitu Pak Pendeta? Silakan. Saya ralat dulu Kak Handi, saya bukan pendeta. Oh ya, sorry. Saya umat biasa seperti Kang Dito, Kang Daman. Kang Handi sama saya Pak, saya juga masih belajar. Oke, sama biasa. Ya. Oke. Jadi begini, saya tidak menarik lah untuk berbicara hal-hal yang kerdil bagi saya, yang hal-hal yang tidak esensial untuk dibicarakan. Bertanya yang dalam-dalam lah Kang Handi. Masa bertanya hal yang hukum menikah apa segala macam itu nggak penting bagi saya. Mau yang paling dalam nih Pak? Iya lah Kang Handi. Jangan ya bertanya yang kalau bertanya hal seperti itu ya, aduh. Bagi saya tuh hukum. Ya bicara tentang ini lah hukum. Bicara tentang hukum. Hukum itu Kak Handi bagi saya itu ya saya mengikuti pemikiran Yesus ya. Itu. Ini gini loh Pak. Manusia itu gini Kak Handi. Ya. Ini. Jadi manusia itu dari hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Seperti kata Yesus, Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Maka Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, gitu kata Yesus. Itu. Oke. Itu Kang Handi. Lanjut. Jadi gini Bang, jangan sampai nanti kita ditanya, kamu itu menikah siapa yang kau contoh, tapi di skip lah kalau nggak mau ke sana. Gini aja deh, saya Anda tadi minta di paling dalam, saya paling luarnya aja deh.
Kita paham semua kan ya. Yesua Amasya, Yesus itu kan ngajar 3,5 tahun Pak. Ya kan ya? 3,5 tahun? Iya. Dia ngajar 3,5 tahun. 30 tahun dia mulai ngajar, terus nggak ada di muka bumi 3,5 tahun kemudian kan. Jadi 3,5 tahun lah ya. Kalau saya kasih bonus 4 tahun, nggak boleh juga dong. Menurut abang, Yesus ngajar segini gitu loh. Dia ngajar secara oral kah? Atau ada yang tulis setiap dia ngajar? Itu pertama. Yang kedua, cukup nggak sih kira-kira Yesus ngajarin itu? Kalau cuma ngajar 3,5 tahun. Bible penuh loh Pak. Itu dari mana selebihnya Pak? Ini agak sulit apa? Mau dipertajam lagi nih Pak? Silakan. Kalau bagi saya itu Kang Andi sama aja pertanyaannya itu. Masih belum dalam pertanyaannya. Waduh. Itu masih. jadi gini, Kang Andi itu masih di dunia ini. Saya udah jauh. Kalau Kang Andi masih di dunia ini, saya nggak tertarik. Atau gini aja deh Pak. Saya permudah lagi deh. Oke. Ya, saya permudah lagi. Sepertinya tadi agak susah juga tuh. Yesua Amasya waktu dia ngajar Pak, pernah nggak Yesua Amasya bangun gereja Pak? Itu Kang Handi anak SD aja itu udah bisa jawab dong. Oke. Oke, saya pindahin lagi Pak, supaya ada yang mana yang bisa dijawab ya. Ini aja lah Pak. Terjemahan yang Anda pakai sekarang ini menurut Bapak itu nothing. Kosong, konyol. Waduh, apa ya Pak ya? Kata gini aja deh Pak. Tulisan Paulus itu firman Tuhan atau bukan Pak? Tulisan Paulus firman Tuhan atau gimana? Kang Handi mau menjawab secara literatur atau secara iman? Dua-duanya aja Pak, dikombinasi aja. Oke, saya ambil iman. Bahwa apakah surat Paulus itu merupakan sebuah firman Tuhan dari aspek iman, karena itu merupakan tulisan yang merupakan inspirasi dari kehidupan mereka sendiri dan iman mereka terhadap pandangan mereka tentang Yesus itu sendiri. Gitu. Oh, jadi firman Tuhan ya Pak? Ya. Waktu di bilik itu Pak, waktu di bilik atau waktu di Damsik itu Pak, informasi dari siapa kok bisa nulis kayak gitu ya? Dari mana dia dapat info tuh Pak? Gini, kalau Kang Handi berbicara tentang sejarah siapa, terus bicara tentang Paulus menulis kepada siapa, untuk apa, ya mestinya Kang Handi lebih jauh lah belajarnya, jangan hanya berhenti di situ. Itu karena orang akan masuk ke perspektif fundamental teologisnya itu. Kalau gitu saya minta tolong sama Banyuma deh, terangin deh Banyuma. Saya kayaknya jadi gimana gitu. Banyuma jangan tidur dong. Ini Paulus ini tulisannya banyak banget loh. Gini, misalnya mungkin gini aja Kang Handi, saya kasih kasih Kang Handi bang topik lah gitu, itu. Apa itu Pak? Oke, dalam Al-Quran misalnya, dalam Al-Quran itu kan kita mempunyai itulah yang saya mau Kang Handi, yang begitulah yang fundamental dikit lah. Masa pertanyaan kayak gitu-gitu aja Kang Handi udah lama di TikTok kayaknya. Masa tanya-tanya gitu aja, itu sama-sama yang lain tuh udah nggak suka lagi sama yang gitu-gituan Kang Handi. Pertanyaannya bisa gini, yang fundamental aja lah. Misalnya di mana perbedaan kita antara Kristenan dan Islam. Misalnya soal Yesus disalib. Oke. Itu kan hal yang fundamental. Setuju nggak Kang Handi? Setuju nggak? Kalau gitu saya kasih pertanyaan Pak, apa bedanya Yahudi dengan Kristen Pak? Itu bisa di Google itu Pak, bisa di Google. Ya. Bahasa sih di Google Pak. Ya terakhir deh. Sebelum
terakhir deh, kalau nggak bisa jawab juga gitu ya. Kenapa ada apa fungsi perjanjian lama di kitab Anda, Pak? Google aja bisa itu Kang Andi. Aduh, nggak bisa. Ya udah, saya balikin dah. Nggak mau ngerokok dulu. Lanjut. Saya boleh izin satu aja karena saya mungkin berbawa pemahaman tentang Katolik ini mungkin lebih ya daripada kristolog-kristolog yang paham tentang Kristen adalah Katolik. Ternyata kan beda kalau dari dalam Katolik. Pak Peter, Filipi 2 nomor 10 ini kita rujukannya adalah tentang Bapak Yusuf atau yang disebut dengan Santo Joseph. Tapi kalau Pak Peter sering ke gereja ya, kalau enggak ya susah juga gitu loh. Ini yang nggak pernah dibahas di Kristen pada umumnya, hanya dimiliki narasi ini oleh teman-teman Katolik. Filipi 2 nomor 10 ini tentang di dalam kekatolikan itu tentang Santo Yusuf menyatakan kebapakannya yang sah atas Yesus, dan dengan menyatakan nama itu, Yesus itu, ia juga menyatakan misi penyelamatan. Nah, Santo Yosef ini atau Yusuf menjadi pemberita Injil pertama, yaitu keselamatan. Orang pertama yang secara resmi mengumumkan Yesus kepada dunia dan mewartakan misinya sebagai juru selamat. Apakah mengetahui tentang hal ini bisa diinterpretasikan atau nggak ngerti sama sekali tentang ini? Silakan. Ini kalau yang itu kan itu surprise saya, terkejut saya hal itu. Bisa dijelaskan lah, saya mau dengar juga keilmuannya itu, kayak gimana itu, saya jelaskan. Ya kalau bisa ngelihat itu kan tentang sebenarnya ada di kata kesi ya. Ini bisa diambil tentang nama Yesus itu kenapa menjadi nama Yesus, padahal di perjanjian lama itu diberitakan nubuatannya itu Immanuel. Kan itu bahas tentang nama Yesus atau nama Yusuf? Nama Yesus, betul, nama Yesus. Tapi ini ada tokoh fundamental yang Kristen Protestan tidak tahu, yaitu Santo Joseph atau Bapak Yusuf yang dikenal di Katolik itu sebagai Bapak Pelindung. Ini yang dianggap di Katolik adalah sebagai pewarta pertama memberitakan gospel. Oh, ini beda lagi kan, karena Protestan itu tidak tahu tentang itu. Tapi kalau Pak Peter tadi saya tanyakan, kalau memang nggak paham tentang ini, ya berarti pas lewat sama saya, berarti udah itu aja. Oke, berarti maksudnya Kang Dito itu bahwa saya nggak ngertinya itu. Mungkin pengetahuan saya, mungkin yang katekesi saya yang kurang lengkap ya. Dokumen mana itu? Dokumen mana yang menjelaskan bahwa Yusuf itu menjadi pewarta Injil pertama? Itu di Santo Yusuf dalam Sejarah Keselamatan. Ada di bukunya Tarcisio Setramanre, OS